angin puting beliung menjatuhkan gedung, tapi angin sepoi-sepoi menjatuhkan manusia. Betul. Ini gereja bagus, ini ada AC 5 PK, ada berapa lagi? Ini angin ribut atau angin sepoi? Sepoi. Yang membuat saya ragu dengan saudara punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau dia tutup mata dan mengangguk dengan tempo tetap, dia bilang begini, itu tanda masuk itu, dalam, paham. Tapi kalau dia punya tempo berubah, turunnya lambat dan naiknya buru-buru, turunnya begini, gitu. Ibu saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kasih salam yang di samping kiri kanan itu, senyum sedikit dengan dia katakan satu kalimat yang buat dia itu bahagia hari ini. Saya menyapa juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Pastikan saudara-saudara mengikuti ibadah dan tidak sekedar menonton ibadah. Baik, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah kuasa Allah dalam keheningan. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang Kristen di Indonesia hari-hari ini cenderung suka menyebutkan kalimat ini. Kalau ada pertanyaan, apa kabarmu hari ini? Orang jawab bilang, cocok ini. Coba ulang-ulang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada pertanyaan kedua, luar biasa hari ini atau tiap hari luar biasa? Ulang-ulang, luar biasanya hari ini saja atau tiap hari luar biasa? Kalau tiap hari luar biasa kan jadinya biasa-biasa saja. Karena tiap harinya sudah luar biasa tuh. Iya kan? Seperti orang menikah itu kan, baru mau menikah itu kan orang yang sementara jatuh cinta sulit dinasihati. Itu ngeri itu. Bulan pertama disebut bulan madu. Iya kan? Tapi bulan madu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua dia punya madu sudah habis itu. Tinggal lebahnya saja. Jadi saudara-saudara, jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Seolah-olah luar biasa itu hanya yang besar. Yang biasa-biasa tidak ada Tuhan di sana. Denyut nadi kita biasanya begini. Betul? Itu biasa kan? Coba nanti besok saudara bangun pagi, dia menjadi luar biasa. Dia terus dia diam 2 menit. Terus dia pilih mana sekarang? Oh, sudah tidak yang luar biasa lagi. Jadi jangan sampai kita pikir Allah tidak mungkin bekerja dalam keheningan, dalam diam, dalam hal-hal yang sederhana. Saudara-saudara, hujan sudah tidak turun lebih dari 3 tahun, 3 tahun setengah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Ahab dan Isabel. Pemimpin negeri, mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah Baal, dewa kesuburan. Lantas masalah ini terjadi. Hujan tidak turun. Kita mau lihat dewa yang kamu sembah bisa kasih hujan atau tidak. Hujan tidak turun. Semua orang menjadi susah karena hujan tidak turun. Elia bilang kepada Ahab, kesusahan ini karena kamu. Karena pemimpin yang tidak menyembah Tuhan. Siapa di antara kita yang kalau ada bencana berani menghadap pemimpin daerah, ini karena kamu. Berani bicara kepada gubernur, kepada wali kota, kepada bupati, ini karena kamu. Ada yang berani, ASN berani, begitu hancur. Tapi saudara-saudara, Elia luar biasa sekali. Bukan saja berani mengatakan itu, dia melakukan banyak hal yang hebat. Tapi pembacaan tadi di pertama raja-raja kasih tahu Elia sementara bersembunyi. Karena apa? Karena takut. Elia yang baru saja menunjukkan sesuatu aksi yang luar biasa. Dia minta api dari langit turun dan bakar seluruh persembahan yang sudah disiram dengan air. Luar biasa. Elia membunuh 450 Nabi Baal. Luar biasa. Di hadapannya Elia akan berlari lebih cepat dari kereta Ahab. Dia berani meyakinkan bujangnya yang melihat hanya awan sebesar ini akan menjadi hujan. Elia yang bisa terangkat hidup-hidup ke surga. Hari ini ketakutan dia. Bersembunyi di Gunung Horeb. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya Elia tahu bahwa dia itu terbatas.
Supaya Elia tahu persis bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi melalui dia, itu dari Tuhan. Manusia kalau tidak pernah merasa diri terbatas itu tidak bisa. Saya berkhotbah dan mengajar tentang doa. Saya kasih tahu bahwa doa dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terbatas. Kan dia rasa diri terbatas, dia butuh berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas supaya dia ditolong. Kalau orang rasa diri tidak terbatas, dia mau berdoa bikin apa? Untuk apa dia berdoa? Kok saya ada semua? Tuhan izinkan supaya ada ketakutan dan kita belajar berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Mengatakan percaya kepada Tuhan di saat yang aman gampang. Tapi ketika susah baru kita bilang percaya kepada Tuhan, itu agak repot. Kalau kita mulai usaha, saya bilang pada saudara demi nama Tuhan, memulai sesuatu bersama dengan Tuhan gampang, tapi mengakhirinya bersama dengan Tuhan susah. Kita mulai usaha, semakin bagus itu usaha, makin menanjak, beberapa orang memilih meninggalkan Tuhan. Dulu belum ada kios, dia berdoa keliling semua gereja Toraja dan denominasi yang ada di Makassar. Tuhan izinkan ada kios, satu hari Minggu sudah tidak gereja. Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa mau jaga nanti? Baru dapat kios saja tidak gereja, apalagi tambang emas satu. Di Makassar ada begitu? Ada kok tidak? Di Jemaat Toraja di Biringkanaya ada juga. Memulai dengan Tuhan ini sangat sulit untuk mengakhiri dengan itu. Kalau baik, ada yang memulai usaha dia berdoa, tapi makin menurun. Beberapa orang memilih menjauh dari Tuhan. Pak Pendeta kita sama saja berdoa sama saja. Itu orang di sebelah itu tidak tahu berdoa, tapi dia sukses tiap hari ganti mobil, Grab, tapi dia ganti lah, bagus. Jadi tadi waktu saudara bilang, saudara amin percaya pada Tuhan, saya sedikit ragu karena kondisi lagi aman. Bagaimana kalau kondisinya tidak aman? Susah itu. Saudara-saudara, saya sebagai pendeta jalan-jalan, kita pikir bahwa lihat banyak orang ini dari segi simbolik mantap sebagai Kristen. Tapi benar-benar percaya kepada Tuhan belum tentu. Ada yang panggil saya, Pak Pendeta, doa dulu. Kenapa? Ada yang sakit di rumah sakit ini. Kita pergi itu, pendeta sudah datang, diam-diam kita doa dulu. Kami mulai berdoa, habis dia langsung, Pak Pendeta, ini dokter ini. Kalau dokter begini kenapa suruh saya berdoa? Langsung saja, Pak Pendeta ini obat ini bagus, itu biar muntah darah 1 kali. Lalu kenapa suruh saya berdoa? Apa tidak langsung? Mulut kita berbicara tentang Tuhan, tapi pengakuan kita belum tentu tentang Tuhan. Ketika anak-anak sakit, yang ada di otak dari orang tua hanya satu, sembuh. Caranya seperti apa tidak penting, yang penting sembuh. Ini manusia Tuhan izinkan ada ketakutan supaya dia merenungkan dia masih bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Setelah Yesus suruh murid-murid pergi, dia datang kepada mereka jalan di atas air. Ketika semua orang melihat, mereka sepakat itu hantu. Itu hantu. Kenapa? Karena yang ada di pikiran mereka, semua yang aneh itu pasti hantu. Dia jalan-jalan sedikit itu lihat pohon beringin ada goyang-goyang nih, Pak, itu Pak. Dari dulu. Ya memang angin tiup dia harus goyang lah. Kenapa diberi kesan horor? Dia sakit sedikit, orang bikin. Kita terlalu apa orang bikin-bikin kita? Semua yang ada di sini ini bukan Tuhan. Dia melihat sesuatu lantas. Petrus mewakili teman-teman mengatakan, kalau benar itu engkau Tuhan suruh aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Tuhan bilang datanglah. Dia jalan, bisa. Tapi kemudian dia tenggelam. Kenapa pertama dia bisa jalan di atas air? Tapi selanjutnya dia tenggelam. Dia bisa jalan di atas air itu karena Tuhan suruh dia, dan pikirannya, mata kepalanya dan mata imannya tertuju kepada Tuhan. Dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin dan dia lihat gelombang mulai besar,
Mata iman tertuju pada Tuhan, tapi mata kepala melihat pada persoalan. Dan dia mulai tenggelam. Untung dia masih berteriak, Tuhan tolong. Tuhan bilang, hai kamu orang bimbang ini. Percaya Tuhan, percaya. Kenapa ketakutan itu Tuhan bilang, jangan takut. Waktu Tuhan bilang jangan takut, dia tidak mengatakan bahwa kamu pasti kehilangan rasa takut. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia kasih tahu, bersama dengan Tuhan kamu akan melewati ketakutan ini. Misalnya, kita bawa tante dari kampung datang di Makassar, jalan-jalan di mall. Ada itu tangga berjalan itu, dia pun nama apa itu? Terus kita bilang, tante, naik. Dia bilang, ayo tante, naik. Waktu dia tidak mau, apa yang saudara buat? Satu, kasih contoh kan, begini tante. Kalau dia tidak mau, pegang di tangan, tarik. Terus waktu naik, itu kan, dia bilang, oh iya, sudah kamu belanja, tante putar-putar sendiri di. Karena semula melewati persoalan bersama dengan Tuhan. Bukan kehilangan rasa takut. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu namanya apa? Aqua. Tuhan menjanjikan berikan kekuatan ketika kita ada di tengah-tengah badai. Amin. Ada satu pendeta pergi pelayanan. Pulang pelayanan kan dia jalan kaki lewat hutan dan tiba-tiba ada hujan deras sekali. Dia berdoa, Tuhan, kasih berhenti ini hujan. Karena hamba mau jalan pulang ke rumah. Ternyata hujan tambah deras. Tambah lagi petir menyambar, dia takut. Setiap kali mulai ada kilatan cahaya petir, dia lari sembunyi. Oh, dia marah-marah Tuhan. Masa berdoa bukan selesai masalah, tambah masalah ini. Tapi sampai di rumah sambil sedikit emosi ganti pakaian, terus dia berpikir, bagaimana saya bisa sampai rumah ya? Ternyata yang menolong dia bisa sampai rumah itu adalah kilatan cahaya itu. Waktu kilatan cahaya itu, dia lihat jalan sedikit, dia lari sembunyi, lihat lagi, sampai rumah. Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagi yang muda-muda, harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia menikah dan dia, kita punya teman vokal grup. Masalah. Tapi masalah bukan masalah. Cara kita menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Baik, kita membaca teks ini. Elia bersembunyi karena takut kepada seorang perempuan, Isabel. Terus Tuhan datang kepadanya. Ada angin. Angin keras yang memecah bukit-bukit batu. Itu angin kencang bagaimana itu sampai batu juga pecah itu. Belum pernah ada angin di Makassar sekeras itu kan. Angin di Makassar paling-paling di angin kencang bikin rusak kita punya rambut saja berdiri begini. Tapi memecah bukit batu belum tentu. Ada Tuhan di situ. Ada. Setelah itu datang lagi gempa. Ada Tuhan. Setelah gempa itu datang lagi api. Ada Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa datang lewat angin yang keras, gempa, dan api? Bisa. Tapi perjumpaan ini Tuhan memilih datang lewat angin sepoi-sepoi basah. Bukan dia tidak bisa datang lewat angin, gempa, dan api. Hari ini dia memilih berjumpa dengan hambanya hanya lewat angin sepoi. Memang ini jemaat ini, kita orang Kristen kadang-kadang mau melihat Tuhan lewat hal-hal yang besar-besar saja. Kalau yang biasa-biasa dong rasa tidak ada Tuhan. Hadirlah KKR penyembuhan ilahi. Oh ya pergi itu. Dia panitia inti itu. Tapi dia tidak pernah ikut ibadah rumah tangga, kan itu penatua yang pimpin. Tidak ada Tuhan di situ itu. Ada begitu di sini? Ada. Itu orang ada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Coba. Kita cenderung melihat kalau yang mati bangkit ada Tuhan, yang buta melihat ada Tuhan, lumpuh berjalan ada Tuhan. Tapi yang sederhana itu tidak ada Tuhan. Kalau ada ibadah khusus, hari ulang tahun, gereja Toraja, Biring Kenaya, rajin dia itu.
Gereja jam 9 malam di Supi Salon. Karena nanti Tuhan hadir di ulang tahun. Kalau yang begini. Ada juga majelis jemaat itu, waktu peneguhan majelis jemaat itu, apakah jawabmu? Sambil menangis, ya saya percaya. Mulai besok dia tidak datang lagi sampai. Ada begitu juga. Yang mana? Kan kita cenderung membedakan seolah-olah Tuhan tidak ada di keheningan. Beberapa jemaat suka membanding-bandingkan gereja. Gereja di sini tidak ada roh. Di sana baru roh sampai keluar. Ikut jendela lah, ikut. Ada begitu juga di sini. Sembarang saja. Tuhan ada. Tapi memang pengandalan kita kepada Tuhan itu sedikit bermasalah. Saya punya teman satu itu, saya marah dia itu. Saya mau pukul dia itu. Kan dia kasih saya permen satu. Dia kasih saya, terus saya makan toh. Dia bilang, enak pendeta, enak. Kau beli di mana? Ini ada di mana-mana saja. Terus dia tanya saya, pendeta, kenapa kalau permen itu kita tidak doa pendeta? Tapi kalau nasi itu kita berdoa. Saya bilang, lama-lama saya pukul kau. Kalau di nasi ada Tuhan, di permen tidak ada Tuhan. Ya, kita punya kecenderungan begitu. Ada yang tahu menyanyi tapi tidak menyanyi di gereja. Tidak menyanyi. Pendeta tanya, ada paduan suara vokal grup, dorame no. Tapi kalau dengar ketua majelis di gereja Toraja dan kepala daerah akan hadir bersama-sama di gereja Toraja jemaat Biring Kanaya, waduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara. Ada Tuhan di situ. Orang begitu ada juga di sini. Dia ada hadir sekarang. Coba tunjuk tidak. Jangan belajar untuk melihat Tuhan di peristiwa-peristiwa besar saja. Lantas yang kecil kita pikir tidak ada Tuhan. Ada Tuhan dalam keheningan. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun bersama-sama denganmu, Tuhan itu ada. Amin toh? Hal yang kita mengandalkan Tuhan itu susah. Di saat-saat ujian akhir begitu, mau pindah tahun ajaran itu, banyak orang telepon saya, Pendeta Yandi, berdoa dulu. Kenapa? Ini anak laki-laki ini mau ikut ujian tapi berat. Oke, kita berdoa ya, tapi suruh dia belajar, kita berdoa. Di luar dugaan, ranking 1 dia. Bikin syukuran, undang pendeta. Pendeta tanya, kau ranking berapa? Ranking 1. Wah, hebat kau. Lantas dia punya papa bilang, memang kami keturunan pintar-pintar semua. Lah, aneh juga ini kita ini. Ada orang begitu di sini. Fama apa dia juga? Lalu saudara, Tuhan bilang kepada Elia, kamu bikin apa di sini? Pertanyaan sampai 2 kali. Elia, kamu bikin apa di sini? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu. Kenapa tanya? Elia, apa kerjamu di sini? Untung Elia tidak bilang, kamu nanya. Itu Elia cari mati, dia cari mati. Apa kerjamu di sini? Tuhan, saya bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Nabi-nabimu ini semua sudah dibunuh. Tinggal aku seorang diri yang masih hidup. Apa kerjamu di sini, Elia? Dia tanya 2 kali. Tuhan, saya kerja bagi Allah semesta alam. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, nabi-nabimu semua dibunuh, tinggal saya. Bayangkan di situasi penuh ketakutan, berhadapan dengan Tuhan, masih bicara jasa lagi. Tuhan pakai saya dan saudara bukan karena saya dan saudara berjasa. Tidak ada jasa. Itu hari kalau bukan kita pun nenek kasih itu tanah, tidak ada gereja sini, Bapak. Saya kalau tidak ada di PKB itu tidak maju, itu PKB. Ini. Tidak ada jasa. Gereja Toraja ini penatua diaken dipilih oleh siapa? Ya. Ini jemaat juga punya cara pilih penatua diaken, kadang-kadang tidak pas. Karena dorang sepakat di rayon atau kelompok, dorang sepakat pilih dia. Kenapa? Dia yang ada mobil.
supaya pas acara nanti kita pakai di mobil. Akhirnya mobil datang gereja, orangnya tidak datang gereja. Ada juga begitu di sini. Kelompok mana itu yang kita tidak ada jasa? Kalau nanti Tuhan pakai saya atau saudara, Tuhan sudah pakai kita bukan karena tidak tahu ini lagu. Tahu nggak kenapa suruh saya solo? Bukan karena sudah langsung di ref. Semua dibantu kita menyanyi. Semua karena anugerahnya. Diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya. Anugerah. Jadi yang jas hitam ini semua hanya karena anugerah. Jangan gaya. Itu yang itu putih-putih di situ. Semua juga karena anugerah. Amin toh? Tidak ada jasa. Dalam ketakutan masih bicara jasa. Lalu Tuhan bilang, Elia, kembalilah ke jalanmu. Sama-sama, 1, 2, 3. Engkau harus pergi melalui jalan ke Damsyik. Sampai di sana engkau harus mengurapi ini jadi raja, ini jadi nabi. Engkau harus lakukan itu. Itu jalanmu. Ada orang tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak ada di jalan itu. Dia tahu, tapi dia tidak ada di jalan itu. Siapa yang tidak tahu kalau hari Minggu itu hari ibadah? Semua tahu. Apakah kita beribadah? Belum tentu. Kasat mata saya melihat ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Oh, suami gereja sore ya, ya. Atau pagi tadi toh? Bukan karena tidak tahu. Saya tanya saudara dulu, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Amin. Kalau begitu siapa punya suami yang pagi-pagi istri siap sarapan terus dia bilang, Mama terima kasih? Ada? Ada. Mulai sembunyi suami punya aib sudah. Ini suami-suami ini istri siap sarapan dia tidak terima kasih, tapi kalau dia pergi kantor, istirahat kantor makan siang di warung, sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, Mbak besok saya datang lagi ya Mbak. Suami-suami, di sini tidak ada suami, bujang semua. Suami-suami, coba sebentar makan siang, istri siap makan siang, coba suami dengan yakin bilang, Mama terima kasih. Saya yakin istri pikiran itu. Pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa naik di sana suami. Atau jangan-jangan istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir dia. Terus tiba-tiba dia jadi. Kembalilah ke jalanmu sama-sama. Kasih tahu itu suami yang di sebelah yang tidak tahu terima kasih. Itu kasih tahu dia 1, 2, 3. Kembalilah. Bukan karena tidak tahu. Amin tak? Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Yes. Amin. Kalau mengalah itu baik, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Mulai baku tuduh lagi. Sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, bicara atau tidak? Oh tahu juga. Bangun pagi istri tetap buat kopi tapi tidak antar. Dia panggil anak kecil, dia bilang, kau antar kasih papa. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kak. Ini anak pulang dari ruang tamu, dia punya mama bilang, papa bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu dua gila kak.
Suami istri saja tidak saling mengampuni, tidak saling mendahului dalam memberi maaf. Tapi dia punya cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaanku. Kalau belum mampu buat yang besar, kecil-kecil di rumah itu bikin. Amin kah? Mantap kah? Kalau belum bisa yang hebat-hebat itu, biasalah kecil-kecil. Saya ingat satu video saya yang beredar luas itu ketika saya bilang, saya begini-begini pernah menjadi ketua Panwas. Datang 1-2 caleg bilang saya, Pak Pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang, macam Bapak begini tidak bisa. Kenapa Pendeta yakin sekali? Ya karena saya minta Bapak jadi penatua, dia yakin yang hanya urus 20 kakak saja, Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu dia tidak terpilih. Dia cari saya, Pendeta mulut panas betul. Saya bilang, tidak, ini bukan mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara besar. Anugerah itu berarti duduk diam-diam dia kasih. Bukan sudah mau pemilu baru datang kasih tahu, Pendeta kita 2 saudara. Saudara bagaimana muka beda? Mulailah dari yang kecil-kecil. Ya toh? Kita jaga persekutuan jemaat. Saya lihat ini salah satu gereja Toraja yang cukup besar saya kira ya. Bukan saja gedungnya, tapi jumlah jemaatnya mungkin banyak juga ya. Ya. Mulailah dari yang kecil-kecil. 1. Janganlah suka banding-banding pendeta. Di sini ada berapa pendeta? Aman. Saya lihat saudara tidak aman ini. Saya tidak tahu saudara tertawa maksud apa. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil itu. Sebab kalau itu saudara kasih makan dia jadi besar. Kalau saudara sudah mulai dengan membandingkan segala macam, sebentar ada kelompok-kelompok dalam jemaat menghancurkan jemaat. Nanti mau pleno itu dia tumpahkan semua. Ada kesalahan dia tidak ngomong, dia bilang, tunggu sidang, tunggu. Betul. Ada juga di sini. Coba tunjuk itu yang begitu. Mulailah dari yang kecil-kecil saja. 1 itu, jangan banding-banding. Kedua, dan yang pertama itu kalau kita menyanyi pakai itu lagu yang mulai dari diriku sendiri toh. Tahu itu lagu toh? Nah, tapi tidak usah menyanyi. Yang kedua, kalau saudara punya talenta karunia begini, pakai. Kesempatan masih ada ini, pakai. Pakailah anugerah, pakailah waktu ya itu pakai itu toh. Ada majelis jemaat ini periodisasi berapa lama? 3 tahun. Ada majelis jemaat yang mulai masuk tahun kedua itu dibilang tinggal 1 tahun. Yes, kan dia rasa pelayanan itu beban berat. Pakai waktu. Mulailah dari yang kecil-kecil begitu. Orang tua di kampung itu ajar kita, kalau kamu mendaki gunung yang besar itu, mulailah dari langkah pertama. Yang kecil, yang biasa. Elia, kembalilah ke jalanmu. Kami diskusi Alkitab dengan satu orang tua. Saya kasih tahu dia, Bapak ini latar belakangnya begini. Ini penulisannya di tahun sekian dari siapa untuk siapa. Hei anak, kau baru belajar Alkitab. Saya ini sudah 5 kali baca pergi pulang ini Alkitab Kejadian Wahyu. Jadi saya tertawa. Kau tertawa apa? Saya heran. Heran apa? Sudah baca Alkitab 5 kali masih sombong begini. Mestinya kalau sudah 5 kali baca itu sudah rendah hati. Rendah hati kan sudah 5 kali. Jadi begitulah. Tuhan memilih angin sepoi-sepoi basah. Hati-hati saudara, angin beribut, angin puting beliung bisa meruntuhkan ini gedung. Tahun berapa itu terjadi badai Seroja di Kupang. Banyak itu gedung-gedung jatuh, runtuh. Gereja Toraja di Kupang juga jatuh. Padahal baru jadi, baru bangun baru. Angin puting beliung menjatuhkan gedung, tapi angin sepoi-sepoi menjatuhkan manusia. Gedung itu manusia yang bikin.
Angin puting beliung menghancurkan, tapi angin sepoi-sepoi membuat manusia jatuh. Tidak percaya, coba pergi ke Toraja, makan habis, duduk di atas tongkonan, gitu angin datang. Lama-lama lenyap. Betul. Ini gereja bagus ini, ada AC 5 PK, ada berapa lagi. Ini angin ribut atau angin sepoi? Sepoi. Yang membuat saya ragu dengan saudara punya anggukan kepala. Karena mengangguk itu ada dua. Pertama, kalau dia tutup mata dan mengangguk dengan tempo tetap, dia bilang begini, itu tanda masuk itu, dalam, paham. Tapi kalau dia punya tempo berubah, turunnya lambat dan naiknya buru-buru, turunnya begini, gitu. Pengaruh apa? Angin sepoi. Dari Tuhan juga bekerja lewat hal-hal yang kecil yang sederhana. Ada Tuhan di sana tuh. Amin kok tidak? Jangan cenderung kita merasa bahwa Tuhan hanya ada pada perkara-perkara ajaib yang besar, membuat manusia tidak mau berproses dari hal-hal yang kecil. Beberapa orang pikir kalau percaya kepada Tuhan itu tidak ada masalah. Kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus, kita berharap begitu. Tidak. Ada proses. Saudara, banyak orang mungkin tahu tentang Tuhan, tapi hidup dengan Tuhan belum tentu. Kembalilah ke jalan. Siapa Presiden Republik Indonesia sekarang? Saudara tidak tahu. Prabowo yang mana? Ini harus lengkap. Siapa Presiden Republik Indonesia? Ya, oke. Saudara tahu dari mana? Televisi, koran, radio, saudara baca biografinya, bahkan saudara sendiri memilih dia. Berdasarkan itu, hari ini saudara pergi ke Istana Negara, dia terima. Saya bayangkan saya sampai begini pas pampres tanya, siapa? Saya Manobe Bapak. Dari mana? Kupang. Datang untuk pulang. Kalau Prabowo punya anak pergi ke istana diinterogasi begitu atau tidak? Lalu kenapa saya dorong tanya-tanya? Saya tahu tentang dia tapi saya tidak ada relasi. Jadi jangan sampai kita habis di sekedar tahu, tapi tidak ada relasi. Kembalilah ke jalan. Amin toh? Kembalilah ke jalan. Supaya kalau tahu kita membangun relasi. Relasi itu sesuatu yang baik, yang mantap. Kembalilah ke jalan. Saudara-saudara, hal itu menolong kita supaya dalam proses itu kita berproses dari yang biasa-biasa sampai menemukan hal yang luar biasa. Dulu di dunia ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang membuat kita manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tapi membedakannya gampang. Membedakannya gampang. Yaitu ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Ya karena ayam ini mengerti proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung. Tapi ini ayam tidak tahan. Orang gas motor di samping kandang, mati itu ayam. Ibu-ibu pulang dari pasar ikat di motor, kaki patah itu ayam. Kan dia tidak terbiasa dengan hal-hal detail yang kecil, semua dipaksakan. Saudara, tema hari ini, majelis kirim ke saya Pak, salah satu harapan, supaya tahu bahwa kita selamat ini hanya karena kasih karunia. Saya bilang betul. Oleh karena kasih karunia, semua manusia berdosa, betul kok tidak? Coba angkat tangan yang tidak dosa. Berdosa, saya ini berdosa banyak. Di hadapan manusia kita sandiwara bisa, tapi kita pun pikiran, perasaan. Wush. Orang-orang yang giat di pekabaran Injil bilang begini, saya tahu, saudara tahu tapi saya ngomong.
Orang-orang yang dia pekabaran Injil mereka bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi mereka mengandaikan, kalau satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Berarti satu hari ada, kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kali dengan usia masing-masing, coba. Pendeta Yandi umur 49 tahun sekarang. Kalau kali 1000, 49.000. Masuk surga itu manusia itu. Itu jangan tanya yang lebih tua dari saya. Itu baru satu hari 3. Apalagi kalau satu hari tidak bisa dihitung. Upah dosa ialah dosa besar atau kecil? 49.000 mau masuk surga. Lalu bagaimana kita yakin? Ketika semua manusia berdosa, tidak ada yang bisa pergi untuk paksa Tuhan turun dari surga. Tapi inisiatif dia sendiri, dia mau datang dekat kepada manusia dan menyelamatkan saya dan saudara. Berdasarkan itu, perbuatan baik saya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin kan? Saya pakai contoh saja. Anggap saja saya dengan adik yang main gitar itu, anggap saja kami dua tidak kenal Memang kami dua tidak kenal. Terus saya ambil dia pun nomor telepon, saya telepon dia, adik, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia ketemu saya kok tidak? Mau kok tidak? Kami dua tidak kenal, dia ada ayam 1 di rumah. Kalau saya pergi dia ke rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaan. Saya mau kasih dia mobil baru 1. 0 kilometer. Dia tidak bisa beli, saya mau kasih dia dan cuma-cuma. Dia mau atau tidak? Saudara juga tahu kalau dia mau. Tahu kan? Terus setelah dia dapat cuma-cuma, saya beli kasih dia Toyota Alphard 1. Engkau dapat. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang atau tidak? Ada ayam di rumah, dia kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begitu tuh? Karena dengan cuma-cuma dia telah mendapat sesuatu yang sangat berharga dari saya. Dia berubah perilaku menjadi baik dengan saya. Amin toh? Jadi semua hanya anugerah. Makanya kalau menyanyi di situ. Main musik di situ. Melayani di situ. Gaya. Tidak mungkin. Supaya kita datang kepada Tuhan. Oh ya betul. Dengan demikian orang tanya saya, Pendeta Yandi, kau khotbah di mana-mana tiap hari, kau yakin masuk surga kau tidak? Yakin. Kenapa saya yakin? Karena saya ada orang dalam di surga. Iya toh? Betul kau tidak? Mau kerja di kelurahan saya pakai orang dalam. Apa yang masuk surga? Oh, siapa namanya? Namanya Yesus. Sambil tepuk tangan. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang itu. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan, tapi pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Toh? Tuhan kasih cuma-cuma, anugerah itu. Pakai dengan baik. Dalam hidup sehari-hari ini, di tengah-tengah berjemaat, di tengah masyarakat, mulailah dari hal-hal kecil. Kemarin saya pimpin acara di Rama. Saya tanya jemaat, saya tanya saudara jawab ya. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Amin? Berarti surga lebih baik dari dunia, betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang saya lihat saudara ragu ini. Mau pergi sekarang? Belum waktu Tuhan pendeta. Oh ya. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah terjadi di sini, di tempat kita ada. Kerajaan itu pemerintahan surgawi yang penuh kasih di sini. Saudara kalau ada di sini, saudara harus menjadi orang yang memberi sumbangsi positif terhadap persekutuan. Jangan hanya tahu protes tapi tidak ada jalan keluar. Kita rapat dia usul semua program, pas program dia tidak ada.
Dia usul semua program yang ada di seluruh dunia. Panitia pergi minta sumbangan sedikit. Oh, itu orang sekikir. Kan begitu. Mulailah dulu. Kita memberi sumbangsi positif bagi gereja, bagi masyarakat, bagi jemaat. Apalagi ini kita persiapan mau perjamuan kudus kapan ini? Minggu depan toh. Ada ketentuan-ketentuan supaya mereka menjaga dirinya dari ini, itu. Termasuk saya ingat ada teks tentang ini, bicara tentang dia yang merusak lingkungan itu juga sebaiknya tahan diri. Buang sampah sembarang. Yang muda-muda pacaran tidak pacaran, ditulis di pohon. Tinus Love City. Kasihan tuh. Kasihan itu pohon itu. Hari berikan sumbangsi positif toh. Di sekitar tempat kita tinggal itu jangan buang sampah sembarang. Jangan, ya pokoknya dia pun jangan terlalu lah, banyak itu. Tahu sudah jam berapa ini? Kan saya semua opini. Sekiranya bagian-bagian ini menolong kita sekalian untuk mensiasati hidup dalam keyakinan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mulai dari persoalan hal-hal kecil sampai yang besar. Bahkan dalam keheningan sekalipun dia ada di sana. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Tuhan lembutkan hati yang keras. Berkomitmenlah untuk sesuatu yang baik. Bagi dirimu sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa. Dan nikmatilah sesuatu bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan hidupmu setiap hari. Amin. Saudara-saudara, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan kita itu, jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu hari ini bersyukur untuk hidup dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Segala berkat sudah kami terima, jasmani rohani. Kami minta ajar kami supaya jadi orang yang tahu bersyukur. Tidak kebetulan kami ada bersama-sama dalam ibadah ini, kami menyadari Tuhan memanggil kami. Kalau Tuhan memanggil kami, pasti Tuhan melawat kami. Karena itu terima kasih untuk firman-Mu yang kami percaya
Kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Dan di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini hari ini kami berdoa. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat. Semuanya yang menerima berkat Tuhan berupa hari ulang tahun. Dan kami bersyukur. Bahkan juga bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan atau hari-hari bahagia lainnya. Berkatilah mereka. Bersama-sama dengan orang yang mencintai mereka, kami berdoa bagi kebahagiaan mereka seumur hidup yang Tuhan anugerahkan atas mereka. Kami berdoa bersama-sama dengan anggota jemaat yang menerima kenaikan pangkat dan lain-lain dalam studi, dalam semuanya Tuhan, bahkan dalam kesembuhan serta pemulihan. Terima kasih banyak kami menyatakan syukur ini kepada-Mu. Kami berdoa bersama-sama bagi pelayanan jemaat. Tuhan berkati untuk sepekan ini. Tuhan menolong setiap kami. Memberkati jemaat-jemaat yang menerima pelayanan ini. Kami berdoa bagi sakramen perjamuan kudus Minggu 16 Agustus depan ini. Layakanlah kami semua untuk hadir di meja perjamuan Tuhan. Dalam pengakuan iman percaya dan tidak sekadar menjalankan sesuatu yang sia-sia. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat yang berduka. Bapak Markus Rimba atas meninggalnya putri dari keluarga ini, almarhumah Mevani Desi. Kami berdoa untuk Ibu Espin Rendo atas meninggalnya ayah Bapak almarhum Ronda Karu. Engkaulah yang akan memberikan penghiburan yang sejati itu dari Tuhan, dan tetaplah bersama-sama dengan mereka, kuatkan iman percaya mereka supaya tetap melihat kebaikan yang dari Tuhan di tengah-tengah duka cita sekalipun, walaupun kami percaya tidak gampang mereka melalui ini semua. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Seth Epang, Bapak Enos Lamba. Kami berdoa bagi anak Nandito Gandhi, Ibu Yuli Ramba, Ibu Hermin Panggalo, Bapak Rafael, anak mantu dari Ibu Martina, bagi Ibu Maria, bagi Gio, anak dari Bapak Dan. Kami berdoa bagi Bapak Simon, bagi Medi, Nelly Risi. Kami berdoa semuanya dalam keadaan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang mau untuk mengalami kesembuhan dan pemulihan. Tuhan berkatilah makan minum, istirahat, tindakan medik, dan obat penawar yang digunakan. Kami percaya kalau orang lain Tuhan tolong, pasti mereka pun Tuhan sembuhkan dengan cara-Mu. Biar itu pun menjadi bagian dalam siara iman mereka bersama-sama dengan Tuhan. Semua kami dalam pergumulan kami pribadi demi pribadi, Tuhan dengarkan kami. Jawablah seturut dengan kasih, kemurahan, dan waktu serta cara Tuhan. Tapi berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Kami berdoa supaya kami semua diberkati di minggu kerja yang baru ini. Semua anggota jemaat, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dalam kerja, dalam studi, dalam karya, pasangan hidup, dan lain-lain. Tuhan tolong yang anak-anak bertumbuh dengan baik, membanggakan bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, dan bagi bangsa ini. Yang orang-orang tua mungkin mereka secara fisik makin menurun, tapi biarlah dalam iman mereka makin teguh. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pimpin dan tuntun kami, jauhkan kami dari perpecahan yang menghancurkan keluarga, pekerjaan, bergereja, dan semuanya. Kami taruh seluruh pelayanan kami, orang-orang yang Tuhan pakai mereka dalam pelayanan, sempurnakanlah dan tolonglah mereka, karena dalam kelemahan dan keterbatasan mereka semua, kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Akhirnya kami satu hati menyerahkan seluruh harapan, cita-cita, pergumulan, semuanya kami taruh kepadamu di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai